Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki perkuliahan minggu yang ke-10. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana memahami masalah-masalah sosial yang aktual yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mampu menyebutkan dan juga mengkategorikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Yang kedua, menjelaskan penyebab utama dari masalah sosial, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, serta menggambarkan dampak yang diakibatkan baik individu, kelompok, dan juga masyarakat secara umum. Yang ketiga, memberikan contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari kita. Yang keempat, yaitu menguraikan beberapa upaya ataupun kebijakan yang sudah dilakukan untuk menangani masalah sosial tersebut atau sosial tertentu. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan, baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Masalah sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan dan juga keterampilan. Pendidikan yang rendah seringkali menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga penghasilan yang cukup. Yang berikutnya adalah lapangan kerja yang terbatas. Kurangnya lapangan kerja atau pekerjaan yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan. Yang berikutnya adalah ketimpangan ekonomi dan juga distribusi kekayaan. Ketimpangan antara kaya dan miskin sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Yang berikutnya adalah akses terbatas terhadap layanan. Kesehatan yang buruk itu dapat mempengaruhi produktivitas dan juga menyebabkan orang terjebak dalam kemiskinan. Yang selanjutnya adalah bencana alam dan juga perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi seringkali menghancurkan sumber pendapatan dan juga tempat tinggal dan juga aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa, program keterampilan, dan juga fasilitas yang lain yang mendukung masyarakat untuk lebih baik. Terus yang berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah dan juga sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, terutama di daerah pedesaan atau kawasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang berikutnya adalah ekonomi yang inklusif. Kebijakan yang pro rakyat miskin itu dapat mendukung usaha kecil dan juga menengah dan juga dapat membantu memperkecil ketimpangan ekonomi yang terjadi. Yang berikutnya adalah meningkatkan akses dan juga layanan kesehatan. Memberikan akses layanan kesehatan yang murah ataupun gratis bagi masyarakat miskin itu dapat membantu mereka tetap sehat dan juga produktif. Yang berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Bagaimana mengembangkan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, usaha mikro, dan lain-lainnya untuk dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat. Masalah sosial yang berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah kurangnya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja seringkali tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Terus yang berikutnya adalah keterbatasan pendidikan dan juga keterampilan, di mana kita ketahui banyak pencari kerja yang tidak memiliki pendidikan ataupun keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Terus yang berikutnya ketidaksesuaian antara keterampilan dan juga pekerjaan yang tersedia. Terkadang lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja. Yang berikutnya, kemajuan teknologi dan otomatisasi. Perkembangan teknologi menyebabkan banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin dengan otomatisasi, terutama di sektor manufaktur dan juga industri. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama dengan pihak lainnya untuk menciptakan lapangan pekerja baru, misalkan mendorong investasi di sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan juga lainnya untuk mendukung terhadap UMKM yang dapat membantu membuka peluang kerja baru. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pelatihan kerja. Pendidikan yang relevan dan program pelatihan kerja yang sangat penting agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga tenaga kerja. Selanjutnya, mendorong kewirausahaan. Pemerintah bisa mendukung program kewirausahaan dengan memberikan pelatihan bisnis, bantuan modal, dan juga lainnya. Yang berikutnya adalah kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan juga regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu sangat penting sekali dilakukan. Masalah sosial yang berikutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan berdampak negatif pada masyarakat seperti pencurian, perampokan, penipuan, hingga kekerasan fisik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemiskinan dan juga pengangguran. Kemiskinan itu seringkali memaksa seseorang untuk mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk bisa melakukan kriminal atau tindakan kriminal. Yang berikutnya adalah pendidikan yang rendah.
Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum dan konsekuensi tindakan kriminal. Yang berikutnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi antara kelompok kaya dan juga miskin dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal. Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan sosial dan keluarga. Lingkungan yang buruk seperti keluarga yang disfungsional, teman-teman yang memiliki riwayat kriminal, atau tinggal di lingkungan yang rawan kejahatan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan narkoba dan juga alkohol. Narkoba dan alkohol seringkali menjadi pemicu tindakan kriminal, baik karena mempengaruhi mental pelaku maupun kebutuhan finansial yang mempengaruhi kebiasaan konsumsi yang mahal. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja dan juga mengurangi pengangguran. Terus yang berikutnya adalah mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi seperti melalui program bantuan sosial dan juga pengembangan usaha kecil atau UKM dan lainnya. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan juga positif. Lingkungan sosial yang positif dan juga keluarga yang harmonis adalah kunci dalam mencegah kejahatan. Terus yang terakhir, program rehabilitas bagi penggunaan narkoba. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba penting untuk membantu mereka keluar dari lingkungan kriminal tersebut. Masalah sosial yang berikutnya adalah lingkungan. Masalah lingkungan mencakup berbagai tantangan yang merusak ekosistem dan kualitas hidup manusia, seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, perubahan iklim, dan juga penurunan keanekaragaman hayati. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman yang mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies serta mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap karbon dioksida yang memperparah pemanasan global. Yang berikutnya adalah polusi udara. Emisi dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak menghasilkan polutan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang merusak kualitas udara, yang menyebabkan gangguan pernapasan serta perubahan iklim. Yang berikutnya adalah pencemaran air, limbah industri, limbah rumah tangga, serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian itu dapat mencemari sungai, danau, dan juga laut. Penggunaan bahan plastik yang berlebihan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kurangnya kesadaran lingkungan di masyarakat. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah penghijauan dan juga reboisasi. Pengurangan emisi karbon dan juga pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan yang terakhir peningkatan edukasi dan juga kesadaran lingkungan. Masyarakat mungkin mengingat waktu kita sangat sedikit, saya kira itu beberapa contoh permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan merupakan persoalan yang saling berkaitan dan juga kompleks.
di mana faktor-faktor penyebabnya seringkali meliputi ketimpangan ekonomi, minimnya akses pendidikan, budaya, dan norma yang kurang mendukung perubahan positif, serta keterbatasan kebijakan dan juga layanan publik, di mana masalah-masalah ini berdampak langsung pada kesejahteraan individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini perlu pendekatan holistik yang melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Upaya yang efektif mencakup pengentasan kemiskinan, penyediaan kesempatan kerja, pengembangan edukasi dan inklusif, penegakan hukum yang adil, peningkatan kesadaran tentang keadilan gender, perbaikan kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan dengan pendekatan kolaboratif dan juga kebijakan yang komprehensif. Diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan juga harmonis bagi semua lapisan. Saya kira itu materi berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.